Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faekatul Aprilia dengan NIM 221103030039. Saya akan menjelaskan tentang pendekatan terapeutik, yaitu terapi sistem keluarga internal, atau dapat disebut dengan internal family system. Dari pengertian, konsep dasar, tujuan, langkah-langkah, dan juga contoh kasusnya. Untuk hal yang pertama yaitu pengertian. Pengertian dari internal family system atau dapat disebut dengan IFS adalah pendekatan terapeutik yang dikembangkan oleh Dr. Richard J. Schwartz pada awal tahun 1980-an. IFS ini mengasumsikan bahwa kepribadian manusia itu terdiri dari berbagai bagian atau subpersonalities yang masing-masing memiliki suara, kebutuhan, dan juga peran tertentu dalam kehidupan individu sendiri. Selain itu, IFS percaya bahwa setiap orang ini memiliki self sejati atau pusat batin yang penuh kasih sayang, bijak, dan juga mampu memimpin semua bagian dalam dirinya. Untuk yang kedua yaitu konsep dasar dari IFS. IFS sendiri memandang pikiran manusia itu seperti sebuah keluarga internal dengan 3 komponen utama, yaitu parts atau bagian-bagian diri. Komponen dalam parts ini terdapat ada 3 bagian. Untuk yang pertama yaitu manajer. Manajer merupakan bagian yang mengatur kehidupan sehari-hari untuk menghindari rasa sakit dan juga menjaga kontrol semua bagian-bagian ini. Untuk yang kedua yaitu Achilles, bagian yang menyimpan luka emosional dari masa lalu, seringkali merasa sedih, malu, takut, atau terluka. Untuk yang ketiga yaitu Fear Factors atau bagian yang bertugas untuk memadamkan rasa sakit emosional secara cepat, sering dengan cara yang impulsif, misalnya makan berlebihan, kecanduan alkohol, atau dan lain-lainnya. Untuk yang kedua ini dari tadi kan bagian-bagian. Untuk yang kedua yaitu self atau diri sejati. Self atau diri sejati ini merupakan pusat kepemimpinan yang tenang, penuh welas kasih, dan juga netral. Self ini memiliki 8C kualitas, yaitu C yang pertama yaitu kalem. Kalem artinya tenang. Curiosity, rasa ingin tahu. Clarity, kejernihan. Compassion, welas kasih. Confidence, percaya diri. Courage, keberanian. Creativity atau kreativitas, dan juga connectedness atau dapat disebut dengan keterhubungan dengan diri sendiri, orang lain, dan juga dunia. Untuk bagian yang ketiga yaitu saya akan menjelaskan tujuan terapi IFS. Tujuannya itu yang pertama membangun hubungan harmonis antara bagian-bagian dalam diri, mengurangi dominasi bagian yang ekstrim, membebaskan bagian eksil atau menyimpan luka dari beban emosional masa lalu. Untuk yang terakhir yaitu menguatkan dan memberdayakan self sebagai pemimpin internal. Untuk yang selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam terapi IFS ini. Untuk yang pertama yaitu identifikasi bagian atau dapat disebut dengan mapping the parts. Klien diajak menyadari berbagai bagian dalam dirinya seperti suara-suara batin, emosi, dan juga pola pikir. Untuk yang kedua yaitu konselor ini dapat mengenal dan menjalin relasi dengan membantu klien mengenal bagian tersebut tanpa menghakimi, lalu menjalin hubungan antara self dan juga bagian-bagian itu. Untuk yang ketiga yaitu unburdening atau dapat disebut dengan melepaskan beban. Bagian eksil ini atau bagian sesi ini yang membawa luka masa lalu diberikan ruang untuk mengekspresikan dirinya dan melepaskan beban emosional yang ada dalam
dirinya dan juga lama tertahan. Untuk yang keempat yaitu integrasi dan transformasi. Bagian-bagian ini yang telah disembuhkan diintegrasikan kembali dengan peran baru yang lebih sehat dan juga konstruktif. Terapi ini dapat diterapkan dalam konseling, yaitu contohnya dapat digunakan dengan konseling individual atau konseling remaja dan juga dewasa, terapi trauma, terapi pasangan, dan juga terapi keluarga dengan penyesuaian sesuai dengan permasalahannya, dan juga pelatihan kesadaran diri dan spiritualitas. Untuk yang terakhir ini yaitu contoh kasusnya. Terdapat klien pria berusia 35 tahun. Mereka ini merasa tidak percaya diri saat bekerja. Identifikasi permasalahannya yaitu ada bagian atau manajer yang perfeksionis, atau juga bagian Excel yang menyimpan luka karena sering dihina saat kecil. Prosesnya dari konseling ini atau terapi ini, klien ini diajak berdialog dengan bagian perfeksionis tersebut untuk memahami tujuan mereka, kemudian mendekati bagian terluka masa kecil untuk memberi dukungan dan juga kasih sayang dari diri sendiri itu. Hasil akhirnya mereka ini terjadi penurunan kecemasan, meningkatnya rasa percaya diri, dan juga hubungan yang lebih damai dengan diri sendiri, atau lebih sehat lagi, dapat tidak adanya rasa perfeksionis tersebut. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.